Cerita diawali dengan dihadirkan sebuah tokoh yang bernama Galen. Seorang anak yang memiliki sifat ambisius dan sangat serius ketika menanggapi suatu hal. Galen duduk pada bangku SMA, yang dimana terdapat 3 orang teman dekatnya, yaitu Faris, Fahmi, dan Arsa. Bagaimana kabarnya anak-anak? Baik. Baik anak-anak, Ibu mendapat kabar yang kurang menyenangkan dari pihak sekolah, bahwa sekolah yang kita punya saat ini akan terancam terkena penggusuran. Hah? Karena fasilitas dan kualitas gedung sekolah kita yang kurang mumpuni dan siswa kurang dari 10 orang. Terus sekolah kita juga sangat jauh dan jalannya sulit untuk ditempuh. Sudah, kalian tidak perlu memikirkan masalah ini. Kalian fokus saja sekolah. Sekarang mari kita belajar. Baik, Bu. Ya, Bu. Ya. Gila, kalian tadi denger gak? Sekolah kita mau dikunci. Kelihatannya kayak bercanda sih, tapi kelihatannya iya, itu serius. Sekolah, kalau pindah kita harus kemana? Sekolah kita kan di seberang. Jauh sekali. Kita duduk di situ dulu ah, capek. Santai menanggapi hal ini. Ini bukan hanya tentang sekolah, tapi menyangkut soal masa depan kita juga. Biasa, aku tahu kamu serius. Tapi kan kita hanya anak murid biasa. Kalian ingat kan, kita pernah berjanji bersama-sama untuk lulus dari sekolah itu. Rencana, memangnya kamu punya rencana, Len? Tak bisa, perkataan Bunda ini ada konsekuensi juga. Sekolah kita memang berbeda. Nah, itu yang harus kita rubah. Aku punya rencana nih. Rencana, memangnya kau punya rencana? Aku punya rencana. Sekolah kita harus berprestasi. Dan kita akan mengikuti lomba ACC untuk menaikkannya. Tunggu. Kita kan 4 orang siswa. Gimana caranya untuk menghentikan yang lebih tinggi? Caranya, kita harus merekrut semua orang yang kita kenal. Terutama Ben, karena dia adalah orang yang pintar. Jadi kita akan jadi pahlawan untuk sekolah. Kelihatannya seru. Ayo kita cari Ben. Aku siap kalau untuk sekolah. Aku akan membantu semampuku. Nanti malam, kalian kumpul di rumah Galen. Bawa semua ide kalian, kita tunjukkan bahwa sekolah kita belum berakhir. Udah, capek. Kayaknya itu si Ben deh. Ben, sini Ben. Ben, kamu ngapain di sini? Niatnya mau cek kerja, tapi gak dapet nih. Benny, bagus kamu ada di sini. Kita sedang punya rencana besar buat sekolah ini. Ini soal tim cerdas cermat. Kita sedang menyelamatkan sekolah ini dari penggusuran. Kamu harus ikut. Tapi aku tidak yakin untuk membantu kalian. Loh, kenapa Ben? Kamu kan lebih pintar dari kita. Kalau kamu ikut, tim kita pasti menang. Betul kan, Mi? Bener Riz, kalau tim kita bagus, sekolah kita aman. Lupakan semua acara ini. Benny, kenapa kamu putus sekolah? Sudahlah, itu bukan urusan kalian, aku ada urusan penting. Urusan apa Ben? Kita ini teman dekat, kamu bisa cerita ke kita. Kalian enak bisa sekolah. Aku sakit-sakitan sejak ayah meninggal. Aku yang mengurusnya. Sekolah pun aku bingung, di rumah gak ada yang mengurusnya. Udah. Ben, maaf ya. Aku kira beban kamu nggak seberat ini. Oh, jadi ini alasan kamu tidak sekolah? Takut terjadi apa-apa dengan ibuku jika aku tidak bersamanya. Ben, kamu harus tahu kalau begitu rencana kita ini bukan hanya demi sekolah, tapi demi kamu. Kalau begitu, kamu punya alasan yang kuat untuk mendukung rencana kita. Bukan hanya memperjuangkan sekolah, tapi memperjuangkan masa depan kamu juga. Ibu,
Kamu sudah pulang, Nak. Kenapa terlambat? Maaf Bu, tadi aku bertemu dengan Galen dan teman-temannya, ada hal penting yang harus dibicarakan. Kembali ke sekolah. Kamu tahu biaya sekolah tidak sedikit. Ibu tidak mau membebani pikiranmu lagi. Tidak Bu, ini bukan tentang kembali. Mereka mengajakku untuk berlomba cerdas cermat. Mereka bilang kalau aku menang, aku akan mendapatkan beasiswa. Tapi kamu harus belajar mati-matian dan kamu harus bekerja untuk ibu. Bagaimana kamu membagi waktunya? Aku takut Bu, aku takut tidak bisa menyelamatkan sekolah itu. Dan aku takut tidak bisa membelikan ibu obat. Aku berjanji kepada ayah, aku harus menjaga ibu. Aku merasa gagal Bu, aku harus bekerja kasar. Padahal yang aku inginkan hanyalah sekolah dan membanggakan ibu. Jangan pernah merasa gagal, Nak. Kamu adalah putra terbaik ibu. Ayah pasti bangga melihatmu. Kamu bekerja keras untuk keluarga, itu adalah kehormatan. Dengar Ben, jika ini adalah satu-satunya kesempatanmu untuk kembali ke sekolah tanpa biaya, maka ambil kesempatan itu, Nak. Pergilah berjuang bersama teman-temanmu. Masalah ibu, biar ibu yang urus. Kamu sudah berkorban cukup banyak untuk ibu. Pergilah dan menangkan lomba itu. Pergi dan raihlah, Nak. Ayo sekarang tidur, kamu butuh istirahat untuk besok memulai belajar. Aku klip. Ya, minum. Nah, ayah lihat kamu tegang sekali habis pulang sekolah. Ada masalah di sekolah? Iya ya, ada masalah besar di sekolah. Kata Bu Darmi sekolah kita akan digusur. Digusur? Kok bisa? Iya ya, kata Bu Darmi sekolah kita terpencil. Terus dari dulu jarang ada yang daftar di sekolah itu. Tapi kami berempat sudah berencana akan lulus di sekolah itu. Ayah paham perasaanmu, Nak. Tapi jika masalahnya ada sedikitnya murid dan fasilitasnya, itu memang tantangan yang besar. Sekolah itu dikelola oleh yayasan kan? Justru itu, aku, Pami, Arsa, dan Paiz, kami sudah berencana besar untuk mempromosikan dan mengajak orang-orang mendaftar di sekolah kami. Kami akan buktikan bahwa sekolah kami mempunyai potensi yang besar. Semangatmu patut diacungi jempol, Nak. Tapi masalahnya orang-orang meragukan kualitas sekolah kita. Jadi apa ya yang harus kita buktikan? Kalian harus berpartisipasi dalam lomba cerdas cermat tingkat kabupaten bulan depan. Tapi kalian harus menang. Lomba cerdas cermat? Aku saja tidak tahu lomba itu. Tapi kalau saja aku mengikuti lomba itu, aku butuh persiapan yang sangat besar. Itu tantangannya. Jika kalian menang, media lokal akan meliputinya. Nah, itu ide yang brilian ya. Tidak perlu modal yang besar, tapi cukup menggunakan otak dan kerja keras saja. Tepat sekali, lomba ini akan menjadi sorotan perhatian. Iya ya, aku akan segera menemui teman-temanku untuk membicarakan ini semua. Bagus, ayah tahu kalau kamu sudah serius. Ibunya ada gak ya? Gak tahu nih, Coba kamu ketuk. kamu aja yang ngetuk nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa, Nak? Ayo masuk. Ada apa, Nak? Jadi begini Bu, saya, Farid dan teman-teman ingin mengikuti lomba cerdas cermat yang akan diadakan 2 minggu kemudian. Lomba cerdas cermat. Kenapa, Nak? Sekolah kita sepertinya tidak memiliki biaya untuk mengikuti lomba tersebut. Biayanya hanya 100.000 per tim kok Bu. Dan satu timnya berisikan 5 orang anggota. 5 orang, bukannya kalian hanya 4 orang. Dan sepertinya akan sulit kalau berhubungan dengan biaya. Ada Ben kok Bu, Ibu tahu kan? Dia akan masuk sekolah lagi dan mengikuti lomba cerdas cermat. Apa sudah tidak bisa diusahakan Bu? Iya Bu, ini bisa menjadi kesempatan untuk membuktikan bahwa sekolah kita masih layak dan masih bisa berprestasi. Ibu tidak tahu bisa atau tidak mengusahakan Ben. Sekolah kita sekarang sedang kesulitan, apalagi berhubungan dengan biaya. Kalau memang tidak bisa, kita patungan saja Bu, sebagian dari sekolah, sebagian dari kita. Emang kalian bisa? Kalian juga pasti kesulitan, apalagi berhubungan dengan uang. Iya Bu, memang kita kesulitan, tapi sebisa mungkin kita pasti akan usahakan.
Kalian sangat ingin mengikuti lomba cerdas cermat itu? Kalian yakin? Kita ingin, Bu, dan kita yakin kita pasti bisa bersaing dengan sekolah lain. Ya sudah, melihat tekad dan kemampuan kalian, Ibu akan usahakan untuk berbicara dengan kepala sekolah. Wah, beneran Bu? Iya, Ibu akan usahakan. Tolong usahakan ya Bu, kita pasti akan berusaha dengan baik. Bagaimana kabar Ibu? Ya, begitulah. Oh iya, semoga cepat sembuh. Assalamualaikum. Itu Ben. Baik anak-anak, kalian pasti tahu tentang kabar sekolah kita. Tapi hari ini ada kabar baik. Ben teman kalian akan bergabung kembali di sekolah kita untuk sementara. Ben diizinkan kembali untuk mengikuti perlombaan lomba cerdas cermat di tingkat kabupaten. Ini adalah kesempatan kita untuk membuktikan bahwa sekolah kita layak untuk diperjuangkan. Ibu harap kalian semua dapat memberikan dukungan penuh kepada Ben. Ben, silakan duduk. Ben, Ibu tahu ini sulit, tapi Ibu percaya bahwa kamu pasti bisa. Anak-anak, keluarkan buku sejarah, kita mulai pelajaran. Anak-anak, sebentar ya, Ibu mau ambil dulu LKS. Baik, Bu. Ya Bu. Ben, kamu benar-benar kembali. Kenapa baru muncul sekarang? Kami semua khawatir. Kami dengar di luar sana kau sudah bekerja. Bagaimana kabarmu dan bagaimana kabar ibumu? Kamu pasti capek. Kamu sudah lama tidak duduk di bangku sekolah, Ben. Apa kamu yakin mau ikut LCC? Materinya banyak sekali loh. Aku juga udah pusing. Kamu harus jelaskan kenapa baru muncul sekarang dan ikut lomba sepenting itu. Terima kasih, aku baik-baik saja. Aku kembali untuk memperjuangkan sekolah ini. Hei, beri dia ruang bernafas. Dia baru saja kembali. Benar, kalian tidak melihat matanya kelelahan karena belajar semalaman. Permisi, maaf nona cantik. Ben, sekarang aset negara. Ben harus butuh istirahat, tidak boleh kelelahan. Jangan khawatir Ben, kami akan menjagamu. Setelah ini kita akan berlatih untuk babak rebutan nanti. Terima kasih Arsha, aku tidak mau membuang kesempatan ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari Bu, silakan duduk. Silakan duduk Bu. Bapak, mohon maaf sebelumnya. Kami dari kepemerintahan setempat akan mengalihfungsikan tempat ini untuk membangun kantor desa. Kenapa tiba-tiba sekolah ini digusur? Padahal kan sekolah ini masih digunakan secara efektif. Sekolah ini digusur bukan tanpa alasan. Lihat saja, dinding-dinding sudah mulai retak, atap-atap ini sudah mulai bocor, bahkan catnya ini sudah memudar. Lantas, tindakan apa yang Anda lakukan sebagai kepala sekolah? Tapi Pak, jika sekolah ini digusur, tidak ada sekolah lagi di sekitar sini, maka dikhawatirkan mereka akan terancam putus sekolah. Gak salah dengar nih, sekolah kita bakal digusur. Hah? Yang bener nih? Duh, padahal bentar lagi kita lulus. Gila, gak masuk logika. Hei, siapa di situ? Hei, tunggu dulu, hei. Ayo, daripada kita ketahuan. Kalian semua, keluar dari sini sekarang juga. Ini. Pak, yang berteriak, apakah tidak bisa diselesaikan secara baik-baik? Anak kecil, kamu tahu apa? Pak Jaka udah bicara dengan saya, tapi dia ingin kali janjinya. Memangnya tidak bisa dibicarakan secara baik-baik? Kan kita... Pak, Bu, bisa tenang sebentar. Kami akan mengikuti lomba LCC, dan jika kami menang, maka sekolah ini akan bertambah banyak peminatnya. Betul Pak, biarkan kami berusaha terakhir kalinya. Ya sudah, saya beri waktu kalian 2 minggu untuk memenangkan perlombaan tersebut. Tapi jika kalian masih gagal, saya terpaksa mengusir sekolah ini. Mari Pak, Bu.
juga katanya tim 6 tim yang paling pintar. Ah, itu mah kan baru katanya doang. Siapa tahu kita lebih pintar. Tapi jangan bikin mental kita ciut. Ingat, ini kita buat apa? Kurang ajar mereka. Kita lihat aja siapa yang ketawa di akhir. Langsung saja, mari kita sambut tim 5. Selamat pagi anak-anak, tanpa berlama-lama, mari kita mulai perlombaannya. Silakan untuk Pak Karno segera membacakan pertanyaan pertamanya. Pertanyaan pertama. Bagaimana sebuah institusi pendidikan berperan dalam perubahan sosial? Izin menjawab dengan cara menjadi elevator dan penanam integrasi sosial melalui penerapan kurikulum. Wow, bagus, sangat cepat tanggap sekali. Dan semoga untuk tim 5 juga bisa cepat-cepat menyusul poinnya. Pertanyaan kedua. Terjemahkan. Pendidikan adalah cahaya bagi masa depan kita dalam bahasa Jepang. Kyoiku wa watashi tachi no mirai no hikari desu. Betul kan Pak Karno? Wow, bagus, sangat berani dan akurat ya. Sekarang mari kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya. Pasal yang menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak atas akses pendidikan yang sama. Pasal 30 ayat 1. Pasal ini juga mengamanatkan bahwa setiap warga negara yang memiliki keterbatasan memiliki hak atas pendidikan yang sama. Saya peringatkan, ini adalah pertanyaan terakhir, yang dimana akan menentukan siapa yang menang dan siapa yang kalah. Pertanyaan selanjutnya. Sebutkan tempat, tanggal, dan tokoh dilaksanakannya proklamasi. 17 Agustus 1945 oleh Soekarno di Jalan Imam Bonjol. Kira pertanyaannya susah. Ayo jawab Is, kan kamu ahlinya sejarah. Ayo cepat kita selesaikan ini. Sebenarnya aku tidak terlalu benar-benar sejarah. Dilaksanakan pada hari Jumat 17 Agustus 1945, dibacakan oleh Soekarno dan Muhammad Hatta di Rumah Pegangsaan Timur. Betul, pertandingan ini dimenangkan oleh tim 6. Anak-anakku sekalian, hari ini saya berdiri di sini bukan hanya sebagai kepala sekolah, tapi sebagai saksi sejarah. Beberapa hari yang lalu, sekolah kita yang katanya kecil, tua, dan yang akan terancam ini telah mengguncang kabupaten. Siswa kita telah membuktikan bahwa gedung yang mewah tidak menjamin otak yang cemerlang. Dengan bangga saya panggilkan dari kelima anak-anak yang membuat tim cerdas cermat, Galen, Arsa, Paris, Fahmi, dan Benny. Paris, piala ini berat karena di dalamnya ada harapan. Simpanlah. Dan untuk kalian, ketahuilah, berkat kemenangan ini pihak yayasan menunda penggusuran. Silakan bila ada sepatah atau dua patah kata yang ingin diucapkan. Baik, terima kasih Pak. Teman-teman, kemenangan ini bukan milik kita berdua saja, tetapi milik mereka juga yang sudah ada dan tidak pergi di saat yang lain memilih untuk pergi. Ini bukti nyata kalau mereka ada dan nyata. Kami tidak akan membiarkan sekolah kami dirobohkan. Ini rumah kedua kami. Dan untuk Benny, kamu ada bukti kalau semuanya bisa mengalahkan kalian pensiun sekalipun. Jangan pernah terpikir untuk berhenti sekolah lagi ya. Boy, nanti sore kita rayakan pakai bakso kantin. Aku yang traktir pakai uang tabunganku. Yes. Ibu sudah bilang, kamu hanya perlu bertahan sedikit lagi. Selamat ya kalian. Yuk.
alasan kenapa sekolah ini menjadi pusat perhatian. Kita tidak boleh merobohkan sekolah ini, Wir. Itu benar, Din. Keuntungan kita tidak sebanding jika mereka harus keluar sekolah ini. Aku akan bicara kepada direksi, kita batalkan penggusuran sekolah ini secara permanen. Lalu, bagaimana dengan lahan itu? Kita ubah rencananya. Alih-alih meratakan sekolah ini dengan tanah, kita ajukan kerjasama. Perusahaan kita akan merenovasi lapangan retak itu menjadi fasilitas olahraga modern. Kita bukan lagi area yang menggusur, Lin, melainkan kita akan jadi orang yang membangun fondasi untuk mereka. Pagi Pak Wira, Bu Lina. Mari masuk Pak. Kami mendengar semuanya tadi. Kami berdua ingin meminta maaf karena kami hanya melihat sekolah ini sebagai lahan kosong saja. Kami akan menghadap yayasan dan dinas untuk memastikan bahwa tidak ada bata yang tergeser secara paksa di sekolah ini. Jadi sekolah kita benar-benar aman, Pak. Terima kasih banyak Pak, Bu. Kalian tidak tahu betapa berartinya ini bagi masa depan anak-anak kami. Woi semua, nanti kita makan bakso di kantin. Biar aku yang bayar. Pasti sudah mendengarkan kami. Pak, Bu, saya akan berjanji. Saya akan rajin belajar untuk sekolah ini. Kamulah yang menjadi kami, Ben. Tidak semua segala sesuatu itu bisa dibeli dengan uang. Agak kerasa ya. Padahal rasanya baru kemarin kita berjuang bersama. Ya iya, baru juga kemarin. Aku bingung mau sekolah kemana. Jadi kamu tetap lanjut sekolah? Iya. Kalau kamu lanjut sekolah, ibumu gimana, Ben? Ibuku udah baik kan kok. Mending lanjutin sekolah aja, Ben. Ya, Ben, nanggung. Kalau kamu berhenti, sia-sia dong perjuangan kita. Kalau kamu lanjut sekolah, kamu bisa milih Dara atau Nala. Ih, gila lo ya. Jangan ditanya pasti dia milih aku. Mimpi adalah kunci untuk kita menaklukkan dunia. Berlarilah tanpa lelah sampai engkau meraihnya. Laskar pelangi takkan terikat waktu. Bebaskan mimpimu di angkasa, warnai bintang di jiwa. Menarilah dan terus tertawa.